Hitam, hitam, hitam. Nah, mau warna airnya mau hitam, mau hijau, mau merah, mau coklat. Kalau dia sudah mengandung bakteri baik atau pengurai amonia, dia akan bagus. Nyaman, ya? Kita lihat ya, kita lihat ya. Kita lihat. Ya. Mau air hitam tapi mengandung bakteri pengurai amonia, dia pasti bagus. Kunci budidaya semua ikan itu ada air. Nah, pemberian pakan. Tadi pertanyaannya, pemberian pakan itu kalau saya 3 kali. Ini makhluk hidup. Artinya samain dengan kita. Kita juga 3 kali. Tapi ada waktunya di situ. Sebisa mungkin hindari terlalu pagi atau larut malam. Karena di situ suhu sekitar itu turun. Kalau suhu sekitar turun berarti pH-nya turun. Kalau pH turun, suhu turun berarti dia akan kembung biasanya. Nah, pagi itu disarankan setelah terkena matahari minimal 30 menit. Matahari udah muncul nih kena kolam, 30 menit boleh dikasih makan. Ini hanya khusus pemula saja ya Pak ya. Kalau sudah profesional jam 6 pagi nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Dikocor, buang kocor gede, kasih pakan, jues, sudah oke. Tapi kan maaf ya, kalau pemula ya pemula dulu. Disarankan terkena matahari minimal 30 menit. Boleh 1 jam, boleh 2 jam, enggak apa-apa. Misalkan matahari itu menyinari kolam jam 7 pagi. Kasih aja jam 8 atau setengah 9. Ya. Itu. Kalau siang? Kalau siang enggak. Jangan, tidak dianjurkan siang. Kalau siang itu biasanya matahari menyinari, ya ini panas. Ketika pemberian pakan, takutnya air hangat, kumisnya itu nanti putih. Padahal fungsi si kumis itu untuk lele itu adalah indera penciuman. Kalau dia kumisnya rusak, nggak mau makan, akhirnya mati. Ada 2. 1 kumis, yang kedua ada lendir. Jadi kalau ikan stres, dia akan mengeluarkan lendir, Pak. Nah, ketika mengeluarkan lendir, ketika dia ditaruh di air baru, dia akan gantung lalu sakit. Biasanya seperti itu. Jadi disarankan waktu tebar bibit itu airnya udah matang, udah bagus. Minimal 1 hari. Tapi lebih bagus lagi 5 hari dikasih probiotik segala macam, kasih garam. Enggak apa-apa, aman. Kalau air baru dari tanah itu biasanya pH-nya bawah, pH-nya asam. Ketika ikan lele stres, dia masuk ke air baru, dia lendirnya itu lepas, terus dia itu apa namanya, pH-nya nggak turun atau nggak stabil, terus lele pada gantung biasanya. Nah, di situ nanti dia gagal adaptasi. Habis stres, airnya nggak bagus, dia stres dan berlebih, dia gantung, habis itu sakit biasanya. Makanya disarankan treatment air. Sama Pak, di sini kita lihat nih pembuangannya. Iya, pagi sama malam, nanti sama Om Ferry, kalau saya kan kerja. Kita lihat. Tuh. Bau ya. Bau ketika buang. Sekarang saya tanya. Coba ambil air ini, bau nggak? Maaf. Enggak. Karena ini ada bakteri pengurai, Pak. Si amonia itu tidak akan banyak di kolam saya ini. Sejatinya air 10 cm ke bawah ini mengandung amonia tinggi. Iya, amonia tinggi. Makanya ketika kita sortir, 1 buang air, nggak boleh ngambil air bawah, ambilnya air atas. Pakai selang, ambilnya air atas. Nah, air atas nanti masuk sini 10 cm, kasih garam, kasih probiotik. Air sebelum kita sortir kita ambil. Nah, kalau disortir yang ambil kita balikin lagi. Ya, begitu. Garam, ya, begitu. Sama. Ini ukuran berapa nih, Mas? Ini ukuran 5667. Oke ya. Ini kalau saya serok, Bapak butuh berapa? 1000. Saya serok sekali serok 3000, 4000 ini. Ya, ikan 20 ribuan ngumpul di sini semua sekali serok sek. Itu. Ya, nah ini baru saya kuras tadi. Mau praktek nggak? Mau praktek treatment air nggak? Nanti kalau ada waktu panjang. Ya, boleh. Nanti akan dihitung Om Ferry ikannya.
Nanti sambil Om Peri ngitung, saya akan praktek ini treatmentnya ya. Ini cuma sebentar sih, cuma 1 menit saja. Kita lihat ya. Coba Om, bentar Om, saya kasih tutorialnya. Nih, saya sengaja nggak ini Pak. Saya sengaja nggak saya treatment dulu, nunggu Bapak. Saya jelasin satu-satu ya. Nah, ini adalah garam grosok ya. Garam grosok ini fungsinya untuk menstabilkan pH ya. Nanti kita akan sebarkan rata ke seluruh kolam Pak. Nah, kebetulan memang mikrofon saya mati ya. Jadi saya sambung dengan suara di luar ya. Nah, kita sebarkan rata ke seluruh kolam ya. Nah, untuk takarannya sendiri kalau musim kemarau saya memakainya adalah per meter kubiknya itu adalah 500 gram ya atau setengah kilo ya. Nah, yang kedua ini adalah urea ya. Urea itu disarankan per meter perseginya adalah 50 gram ya. Nah, kita sebarkan rata ke seluruh kolam ya. Nah, ketiganya adalah TSP ya. TSP atau SP36 ini setengah dari urea ya. Ini berarti per meter kubik ya, bukan persegi ya. Per meter kubiknya adalah 25 ya. Jadi setengahnya dari urea, atau misalkan kolam 2x4 nanti ureanya 1 genggam. Nah, TSP-nya adalah 1 genggam ya. Nah, untuk probiotik sendiri saya memakai probiotik yang mengandung nitrobakter ya. Nitrobakter ini terkandung dalam sel multi ya. Nanti kita akan berikan 3-4 tutup ya. Kita lihat 3-4 tutup saja cukup ya. Ini kolamnya 1,5 kali 4 ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang tidak paham boleh bertanya di kolom komentar ya. Nanti akan saya hitungkan berapa luas kolamnya, panjang sama lebarnya ya. Nanti kita akan hitung ya. Misalkan 2x4 ada 8 meter persegi, tinggi airnya 50 ya. Itu isi airnya adalah 4 kubik atau 4000 liter. Nah, setelah 5 tutup kita sudah ya. Cukup 5 tutup, nanti kita akan tunggu selama 5 hari ya. Nah, airnya sedikit dulu dalam 2 hari nanti kita akan tambahkan airnya di hari ketiga ya, sampai di hari kelima itu nanti setengah dari tinggi kolam airnya. Lalu nanti di tebar bibitnya. Nah, ini tadi adalah saringan pembuangan ya, padatan pada kolam budidaya.